Shalom, selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Saudaraku, renungan pagi ini saya beri judul Kemurnian Iman. Dan teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saudara yang kasih, di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang berharga, bernilai tinggi, tetapi didapat dengan mudah. Tidak ada barang yang bernilai tinggi, katakanlah barang seni yang bernilai tinggi, yang tidak harus melalui proses yang panjang dan rumit dan sulit. Demikian juga iman kita. Dikatakan iman kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Berharga di mata Allah. Dan karena itu iman itu harus diperjuangkan. Harus diupayakan dengan segala kesungguhan dan usaha juang maksimal. Dan kita harus tahu bahwa berapapun berat dan sulitnya iman kita, iman tetap harus diperjuangkan. Harus tahan terhadap terpaan, api, dan beragam kesulitan. Mengapa? Karena bicara mengenai iman, ada 3 hal yang ingin kita renungkan sesuai dengan teks yang kita baca. Yang pertama, sekalipun dalam menghadapi hidup iman itu sulit, tidak mudah, kita tidak putus asa. Karena kita selalu melihat ke depan. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak bisa melihat masa depan. Yang dilihat adalah kegelapan, kesuraman, ke situasi yang penuh pesimisme. Sebaliknya, orang yang bisa melihat ke depan biasanya menjadi orang yang tabah menghadapi berbagai kesulitan. Dia tidak mudah dikalahkan oleh kesulitan. Contohnya misalnya kenapa mahasiswa tetap berjuang pada waktu dia menghadapi tugas akhir studi, menulis skripsi yang tidak mudah, menulisnya susah, kadang-kala bahannya sulit didapatkan. Belum lagi kadang-kala dosennya sinis, suka meremehkan, bahkan menghina. Ada seorang mahasiswa yang bahkan proposalnya itu dibuang di lantai di hadapan teman-temannya, mempermalukan mahasiswa itu. Tapi mengapa mahasiswa tetap berjuang? Karena mahasiswa tahu bahwa kalau dia berjuang sesulit apapun, kalau dia menang, dia punya masa depan. Mahasiswa yang berjuang dengan tabah itu karena dia melihat ke depan, dan karena itu dia tidak akan pernah dikalahkan oleh kesulitan. Yang kedua, bahwa percobaan atau ujian iman yang tidak mudah itu adalah merupakan bagian dari ujian. Emas misalnya, seperti yang kita baca tadi. Emas yang murni, yang berharga tinggi, bernilai tinggi itu diperoleh dengan proses yang panjang. Harus dibakar dengan api. Emas itu dibakar sehingga semua logam yang tidak berharga menyingkir, tanah menyingkir, besi, tembaga menyingkir. Akhirnya tersisa logam mulia yang murni dan mahal harganya. Dalam hidup iman kita juga, seperti teks kita tadi mengatakan, untuk sementara waktu kita berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi inilah proses ujian. Dan proses ujian itu toh akan berlalu, tidak selamanya. Artinya sifatnya sementara. Inilah percobaan yang harus dihadapi. Inilah ujian yang sifatnya sementara. Karena itu jangan dikalahkan. Jangan mau dikalahkan pada waktu kita diuji. Dan yang ketiga, bahwa ujian iman itu, saudara, adalah bagikan sebuah perjalanan di mana di akhir perjalanan itu, teks kita mengatakan, kita akan mendapatkan kehormatan, pujian yang mengagumkan, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada waktu kita bertemu dengan Yesus. Sama seperti orang yang bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Tapi
dia bekerja dengan semangat. Karena akan ada hari bayaran, ada payday, hari di mana upah diberikan. Dan teks kita mengatakan bahwa pada waktu kita memperjuangkan iman kita, kita akan memperoleh kehormatan yang sangat indah, bertemu dengan Juru Selamat, Tuhan yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hidup tidak pernah mudah. Hidup adalah sebuah perjuangan. Berbagai persoalan harus dihadapi. Silih berganti, tiada henti. Tetapi kami bersyukur sebagai orang Kristen, kami juga dalam hubungannya dengan iman kami juga harus berjuang untuk iman kami tidak dikalahkan oleh keadaan, untuk iman kami tidak dikalahkan oleh kesulitan, oleh kemiskinan, oleh kekurangan, oleh penderitaan. Tolonglah kami untuk tetap berjuang, karena kami dalam hal ini melihat ke depan. Kami tahu ini ujian, dan kami tahu ada masa depan. Berkat-Mu kami mohon untuk setiap kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, ditolong Tuhan membawa manfaat yang baik bagi kami, bagi sesama, bagi banyak orang. Doa kami, kiranya pandemi yang masih ada segera teratasi. Berkatilah bumi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudaraku.